Itu berbahaya. Nah, bagaimana kita melakukan datu tutup? Kapan kita menutup, kapan kita membuka? Insya Allah. Istri gini Bib yang di rumah bukaan terus kayak Bib? Hah? Kayak Bib? Ada bagus kalau Bib? Buka tutup juga. Lah Bib lah. Habib Muhammad mau nggut Habib Muhammad. Begaya aja Habib Muhammad tanah. Wa kullu jarika bifi'lin bifi'li fa'ilin wa tadbiru mudbara wa huwallah azza wa jalla. Maka sesungguhnya semua itu ada satu perbuatan demi perbuatan, ada perbuatan demi perbuatan yang harus kita pahami dan kita kendalikan terhadap keterikatan kita kepada dunia itu. Kita perhatikan itu. Dan kapan dia sesuatu itu kita pahami, ada yang mengatur di balik semua tutup dan buka itu. Tadi apa nih? Semangka kita lihat bagus, indah di luarnya, tapi setelah kita buka di dalamnya buruk ternyata. Bisa lah semangka tuh buruk lah dibuka, bisa lah. Bisa ya lah? Nah, bisa. Om kada pernah melihat Bang. Coba kira-kira aja kayak itu nah. Bangai lah bahasanya. Jangan pian melihat ini kan kehendak Allah nih, kehendak Allah enggak? Semangka itu kehendak Allah. Jangan pian melihat, wah dasar semangka ini penipu lalu jar. Nah, siapa yang menciptakan semangka Bib? Siapa yang menciptakan semangka? Karena kita sudah terikat. Misalnya makan ikan kering, kita suka makanan ikan kering atau makan kacang. Makan kacang suka. Lalu suatu saat kacang itu tidak enak. Kita marah-marah, dasar penjual kacang ini macam-macam. Siapa yang menciptakan kacang? Yuk, siapa? Allah. Kalau kita kecam itu, siapa yang kita hina? Siapa yang kita gibah saat itu? Siapa? Allah, pemilik kacang itu. Ingat, alam semesta ini adalah pemiliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada palui, berjalan lo nini palui. Sampai ke Surabaya naik bis, membawa Nini Palu ini baikan. Jadi seorang supir nih jalannya, sambil supir diunjukin Nini Palu ini kacang. Palu ini melihat berdiam aja juga. Nah, apa? Nininya mau mengasih kacang lawan Palu kacang mente Bib. Makan taruh saya nih supir nih. Makan. Dah sampai berapa kali kan makan ulang-ulang lancar terus. Bertanya ya supir kan sampai nyupir kan ndak melihat ke samping ndak juga Bib, ndak bisa melihat ke ini kan. Nek, ya baikan pian inilah. Ya alhamdulillah aja nenek. Aku nih neneknya Palui kan, ya. Palui orang baikan aja nenek. Oh iya kan. Palui itu siapa nek? Cocoko coba jar nenek ini kan. Oh iya kan. Kenapa nenek ini mengasih saya terus jamu mente? Iya, daripada saya buang kan enak kan dimakan. Oh alhamdulillah, makasih nih jar anu nih supir ini bagus juga kan sambil makan kacang ayam mente. Kenapa nenek tidak makan anu kacang mente nih? Iya aja nenek, kan gigi saya sudah tidak ada lagi, jadi saya tidak makan. Oh kenapa jadi nenek beli kacang mente ini? Kan saya beli coklat yang ada yang mentenya di tengah itu, jadi coklatnya aja aku pocong-pocong di sini. Kacangnya pas ini
Pak Lui senyum-senyum jauh BPM negur kan dari Pak Lui. Wah, langsung membuang supir kan. Pak kasihan nih aja. Marah kabiannya, marah kan. Sebagai supir, ada supir sini. Nah, ya. Kenyataannya nikmat sebenarnya kan enggak? Yang membuat tidak nikmat itu siapa ya? Setelah mendengar ini mau ngocok-ngocok ya lah coklat. Sini nukar coklat ke rumahnya. Cuma kan ada coklat nih menteni lah. Coklat apa namanya tuh? Coklat mentega. Nah, sisanya dikumpulkan Sidin kan kacangnya apa makan Sidin. Apa begini nih? Begayaan lah. Ayo. Ternyata manusia berubah bukan karena kacangnya yang tidak enak, tapi hanya karena dianggap bekas liur nenek. Nah, iyalah. Nah, itu Bang manusia, cara pandang manusia coba rubah cara pandang itu. Harusnya mendengar itu sudah ya. Sudah. Pikirkan apa yang positifnya lah. Ya kalau enak aja dimakan buktinya nyaman aja tadi itu ya. Anak ngulangi kada apa-apa boleh aja. Inilah tipuan dunia lah, tipuan dunia. Kita memperhatikan tipuan dunia, oke lah di dunia itu ada tipuan. Allah sendiri mengatakan dunia itu adalah mataul gurur. Inad dunia mataul gurur, sesungguhnya dunia itu tipuan-tipuan. Senda gurau, tipuan dia, macam-macam keunikan di dunia ini. Makanya di dunia itu ada paloi. Supaya unik dunia itu ada paloi. Paloi itu macam-macamnya lah kelakuannya. Nenek itu paloi juga, ngarannya nenek paloi, sarangnya paloi itu berarti. Kita ini kisah ini panjang lah, supaya diulang-ulang supaya kita mengerti nah. Dan ini nanti akan kita bawa ke dalam kematian kita, karena kematian kita itu yang timbul adalah keyakinan. Subutul iman, yaitu sabitnya iman kita, puncak iman kita sampai ke berapa. Kalau Islam itu ada batas, Islam ada batas, tapi kalau keimanan tidak ada batas. Itulah kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang ditandai dalam hadis Nabi dengan nama ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah melihat Tuhan. Maka tidak pernah habis-habisnya itu. Bemamai kaulun bib kada bib lah. Ada. La ta'buduhum wa nanshallah, maka engkau tidak harus mengikuti cara Jabariyah maupun cara Qadariyah, dan tidak perlu engkau melupakan Allah. Engkau harus ingat tentang Allah. Semua kejadian ini ada di dalamnya izin Allah. Wala taqul fi'lahum dunallah patakuna qadaran. Nah, sama saja dengan perbuatan-perbuatan kepada mazhab Qadariyah. Lakinna qul, tetapi katakanlah ya Allah, khalaqan, semua yang ada ini makhluk diatur Allah, alam semesta ini kemana jadinya nanti? Kapan hari kiamat? Sudah diatur Allah. Ajal manusia ajalin manusia ditentukan Allah dalam hadis. Ya Allah dalam hadis. Kemudian kapan rezekinya ditentukan Allah. Syakiyun wa sa'idun, susah dan senangnya ada ketentuan Allah terhadap diri manusia. Cuma rahasia gaibah, ada tahu. Walil ibad kasban kama ja'at bil asar, maka yang ada bagi manusia itu kasban, usaha saja. Lakukan saja usaha. Setiap perbuatan itu di situ adalah perbuatanmu, namun di balik dari perbuatan itu ada izin Allah. Seorang mencuri, waktu mencuri atau berbuat kejahatan, sah, itu dia yang berbuat kejahatan itu. Namun di situ terjadi juga karena izin Allah. Jika tidak ada izin Allah, dia tidak bisa bergerak, ya enggak? Tapi karena ada izin Allah, dia bergerak. Maka syariat menghukum dia berbuat salah johirnya. Batinnya dihukumlah, batinnya urusan dia dengan Allah Subhanallah. Ya lah, dihukum lah. Nah, itu menunjukkan. Nah, inilah cara pandang johir dan batin, harus paham. Memahami johir dan batin, dan inilah yang akan dipertanyakan di akhirat kelak tentang amal-amal kita. Nah, inilah kita tunduk kepada firman Allah, ma'asobaka hasanatin paminallah, apa saja kebaikan yang kita lakukan minallah, itu dari Allah. Ma'asobaka sayatin, apa saja keburukan, maka min nafsi, itu dari diri kalian. Min ampusikum, itu dari diri kalian. Pamin nafsik, dari diri engkau. Nah, itu yang penting dipahami. Ya, kah paham ya lah. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.